Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu doa agar kita mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Khususnya bagi saudara-saudara yang masih merasa belum punya pekerjaan. Padahal sebenarnya kita pahami dulu, sebenarnya cari kerja itu mudah. Jenis pekerjaan banyak banget, banyak sekali. Karena bumi Allah begitu luas dan banyak terbuka yang namanya lowongan pekerjaan. Itu terbuka lebar. Bukan harus menunggu besok, lusa, bulan depan atau tahun depan, enggak. Sekarang pun kita sudah bisa bekerja dan terbuka. Justru pekerjaan menunggu kita. Apa saja, bersih-bersih, mencuci, mengepel, merapikan baju, membantu istri, mengasuh anak, jualan apa yang bisa kita jual koran, jual makanan, jual minuman, ngojek, parkiran, jaga toko misalnya, atau nyupir, jual pulsa. Ada tetangga butuh jasa kita bantu. Bebersih masjid, sampai seperti itu. Bebersih halaman, apalagi bantu orang, apapun. Dan itu ada banyak sekali di depan mata kita. Sekarang pun ada. Artinya mudah. Yang bikin susah adalah definisi kita, cara pikir kita, bahwasanya yang namanya pekerjaan itu harus pakai dasi di kantor dan digaji harus sekian. Per bulan harus ada sekian dengan gaji sekian gitu. Bidangnya harus yang ini. Fasilitasnya harus begini, cara bekerjanya harus begini gitu. Ada aturan yang harus kita ikuti dari sistem di perusahaan gitu. Itu yang kita harapkan pekerjaan kita kan gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala membentangkan begitu luasnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di depan mata kita langsung. Yang harus kita lakukan hanya satu, ikhtiar, bergerak aja. Insya Allah dapat hasil. Bukan ikhtiarnya yang seperti apa, enggak. Geraknya aja. Yang penting kan bisa gerak dan halal dan baik gitu. Maka rezekinya akan datang insya Allah. Maka saudara-saudaraku, ambil sebabnya, ikhtiarnya. Walaupun ikhtiar kita itu tampak nggak enak, capek, atau kecil di mata orang, ngambil batu di jalan misalnya, ngambilin paku di pohon-pohon, ada orang seperti itu. Bersihin kamar mandi masjid, dia keliling, masya Allah, ada. Remeh kelihatannya. Di mata orang mungkin kita hanya jualan minuman 1000-an, remeh gitu. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang remeh. Maka patut kita amalkan satu doa, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Ini satu doa yang bisa kita amalkan. Kalau saudara pengen mendapatkan pekerjaan seperti yang pengen bayangan Anda lakukan, amalkan ini, dawamkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Ini ada dalam Al-Quran yang artinya tendanglah olehmu. Ini kisah tentang Maryam. Tendanglah olehmu Maryam. Apa yang ditendang oleh Maryam? Pohon kurma. Jadi beliau ingin mengambil kurma, tapi begitu besarnya pohon dan hanya dengan tendangan beliau sehingga jatuh ternyata kepada
Maryam kurma yang masak, yang buahnya sudah masak, Masya Allah. Ini tertuang dalam surat Maryam ayat 25. Maryam ini seorang wanita yang ingin mengambil buah kurma dan sedang hamil lagi. Allah hanya menyuruh Maryam menendang pohon kurma itu. Ditendang. Kalau kita pikir secara logika, kan nggak mungkin. Mustahil kita nendang pohon kurma sekuat-kuatnya, kaki kita yang akan luka. Dan nggak akan tergoyahkan itu pohon kurma. Apalagi jatuh itu kurmanya. Tapi qadarullah, kurmanya juga justru yang jatuh dan kurma yang masak. Artinya perintah Allah itu hanya kita diminta untuk bergerak saja, ngambil sebabnya saja. Walaupun sebabnya itu pekerjaan yang kita lakukan hanya menendang-nendangkan kaki, hanya jualan-jualan remeh yang dianggap remeh oleh manusia. Hanya bebersih-bebersih halaman, bersih-bersih jalan, bersih-bersih rumah, remeh di mata manusia. Tapi insya Allah keberkahan yang akan kita dapat, rizki yang datangnya tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Itu kita melakukan pekerjaan yang seolah-olah nggak ada hasilnya, tapi Allah balas dengan hasil yang Masya Allah luar biasanya, tidak disangka-sangka oleh kita. Amalkan baca surat Maryam tadi, insya Allah terus dibaca. Remeh pekerjaannya, tapi nggak remeh hasilnya. Berkahnya itu insya Allah yang kita dapatkan ya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan, saudara-saudara yang khususnya sedang bingung mencari pekerjaan. Lakukan saja apa yang bisa dilakukan, ikhtiar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pakai doa tadi, dibaca terus sambil kita nyapu. Misalnya yang kita bisa hanya nyapu, sambil nyapu kita baca. Atau kalau belum hafal, silahkan baca sholawat. Sambil nyapu kita bersolawat, sambil ngepel kita bersolawat, sambil ngasuh anak kita bersolawat, sambil bantu istri kita bersolawat, sambil bantu dagangan orang kita bersolawat. Apapun yang kita lakukan, kita sambil solawatin gitu. Insya Allah remeh pekerjaannya, tapi hasilnya Allah yang menentukan, tidak akan remeh. Insya Allah berkali-kali lipat. Amin ya rabbal alamin.